Jumpa lagi dengan Miss Erna. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 9 dengan tema Gereja sebagai umat Allah yang baru bagian yang kedua. Tetapi sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian bisa update video yang terbaru. Hey Sobat Kece, Hari Raya Pentakosta dalam Perjanjian Baru disebut juga sebagai hari yang ke-50. Mau tahu kenapa disebut sebagai hari yang ke-50? Yuk kita lihat. 3 hari Yesus ada di alam maut. 40 hari Yesus menguatkan para murid setelah kebangkitannya. Dan 7 hari adalah masa penantian turunnya Roh Kudus setelah Yesus naik ke surga. Itulah sebabnya Pentakosta dalam Perjanjian Baru selain maknanya disebut sebagai hari turunnya Roh Kudus, disebut juga sebagai hari yang ke-50. Berbicara soal hari Pentakosta, ada peristiwa yang wow banget di hari itu loh. Apa itu? 40 hari setelah Yesus naik ke surga, murid-muridnya berkumpul di sebuah rumah di Yerusalem. Tiba-tiba angin kencang bertiup di ruangan yang terkunci itu. Lalu lidah-lidah api yang berkobar-kobar turun ke atas kepala para murid. Sebuah kejadian aneh dialami oleh para murid. Mendadak mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa asing. Yerusalem saat itu penuh sesak dengan orang-orang dari berbagai negeri. Banyak orang-orang yang datang di kota itu untuk merayakan hari Pentakosta atau perayaan syukur untuk panen mereka di bait suci di kota itu. Murid-murid keluar dari tempat mereka berkumpul dan tiba-tiba semua orang yang mendengar mereka dan berasal dari berbagai tempat di dunia dapat memahami kata-kata mereka. Orang-orang itu berasal dari Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, Libya, Roma, Kreta, Arab, dan lain-lain. Mereka orang-orang Yahudi maupun bangsa-bangsa lain yang memeluk agama Yahudi, semuanya terheran-heran. Bukankah mereka semua orang yang berkata-kata itu adalah orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-7 sampai 8. Sebagian lagi orang bersikap sinis dan mengejek mereka. Mereka sedang mabuk anggur manis, kata orang-orang ini tentang murid-murid Yesus. Petrus, salah seorang dari murid-murid itu bangkit dan memberikan kesaksiannya. Ia menceritakan bahwa apa yang disaksikan oleh orang-orang itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua-tua akan mendapatkan mimpi, juga ke atas hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan anak-anakmu akan kucurahkan rohku kepada mereka itu dan mereka akan bernubuat. Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-18. Sobat Kece, Roh Kudus memenuhi kehidupan para murid dan itulah awal terbentuknya gereja secara rohani, yaitu orang-orang yang dipanggil oleh Allah sendiri untuk menerima berita anugerah keselamatan. Dalam hal ini, belum ada gedung gereja untuk mereka beribadah loh. Namun, para murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus selalu sehati sepikir, saling menguatkan dan selalu bertekun di dalam doa dan pengajaran akan kasih Allah. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 41 sampai ayatnya yang ke-47. Itulah gereja yang sesungguhnya, tidak melulu soal gedung yang megah, namun bagaimana cara hidup orang-orang yang telah dipanggil dan diselamatkan oleh kasih Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Karena sesungguhnya Kristen adalah sebuah panggilan untuk diselamatkan dan memberitakan Injil keselamatan. Bukan berarti ibadah di gedung gereja tidak penting loh Sobat Kece.
Tetapi bagaimana kita bisa menjadi gereja yang hidup, yaitu gereja yang terbuka bagi banyak orang dan tidak terbatas oleh ruang lingkup pelayanannya. Sudahkah kita menjadi gereja Allah yang hidup? Nah, mau tahu kelanjutan materi ini? Kita akan bertemu di video selanjutnya. Shalom.